Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah. Pengajian ibu-ibu Langgar Nur Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-julumatu khamsun wasuruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 dan lampu penerangnya itu ada 5. Pertama, hubbud dunya julmatun wasiraju laha taqwa. Dunia itu adalah kegelapan dan lampunya penerangnya adalah takwa. Kedua, wa janbu zulmatun wasiraju lahu taubat. Kemudian yang kedua adalah dosa itu kegelapan dan lampu penerangnya adalah taubat. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu kegelapan dan lampu penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al-amalu salihu. Akhirat itu adalah kegelapan dan lampu penerangnya adalah amal yang saleh. Dan yang terakhir, wasiratu julmatun wasirajul lahul yaqin. Dan titian itu adalah kegelapan, sedang lampu penerangnya yaitu yakin. Cintanya itu menimbulkan menjadi suatu kegelapan. Kenapa sebabnya dikatakan menjadikan timbulnya kegelapan? Karena kecintaan di sini dapat menjebak kita dengan hal-hal yang subhat. Nah, dari yang subhat itu kita lalu timbul makruh, timbul makruh kita, lalu akhirnya menimbulkan kepada sesuatu yang diharamkan agama. Makanya bila mana seseorang sudah terlalu cinta dengan urusan dunianya, terkadangnya kadang memikirkan hal-hal yang dapat mengakibatkan sesuatu bencana dengan dirinya, utamanya adalah agamanya. Umpamanya nih, lantaran terlalu cinta dunia, lalu hendak kayak orang, lalu apa aja gawiannya tadi, yang penting tercapai tujuannya, maka diusahakannya. Sehingga kada lagi memikirkan
Bila mananya memperbuat dan demikian, apakah ini tadi diridai oleh Allah Ta'ala atau ada urusannya? Ada urusan. Yang penting apa? Yang pentingnya mendapat daripada keuntungan dari gawiannya. Umpamanya luar ini, begitu kita berusaha berjualan, oleh lantaran tak banyak untung, ketika bertimbang timbangan kita ada sesuai nang kaya, nanti anjurkan oleh syariat ketika menimbang sekilo sebenarnya kurang, umpamanya daripada sekilo, ketika berukur kada pas ukurannya. Nah, ini oleh lantaran apa? Lantaran hendak mencari daripada keuntungan, padahal hal tersebut tadi nantinya akan merugikan dengan orang tersebut, dan ini adalah suatu kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Ujar Rasulullah, cinta dunia itu pangkalnya daripada segala kesalahan. Yang pertama, caranya tidak lain adalah dengan menimbulkan rasa takwa kita. Kenapa? Bilanya sudah timbul takwa ini kan tahu kalau takwa ini artinya menjauhi apa yang sudah menjadi kewajiban, menjauhi daripada apa-apa yang dilarang. Makanya takwa itu adalah membawa diri untuk selalu mentaati Allah agar tidak terkena suatu nantinya siksa yang Allah sudah sediakan bagi orang-orang yang melanggar daripada larangannya. Jadi di sini nyata bahwasanya fungsi daripada takwa itu adalah sebagai daripada nantinya penerang daripada kegelapan seseorang tersebut. Makanya kalau kita hendak kena nyaman baik di akhir hidup kita atau menjalani dalam kehidupan kita, supaya terjaga diri kita, terjaga keluarga kita, terjaga anak-anak kita, maka jangan meninggalkan daripada sifat takwa. Dan takwa itu lihat di kehidupannya. Orang rajin sembahyang, ke majelis-majelis ilmu, hatinya itu tenang, kada terlalu gundah, benar kada terlalu resah, kada. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hatinya ini terasa resah, apa yang didapatnya seakan-akan dan mencukupi, sehingga dia terus berlomba-lomba mengejar seakan-akan apa yang diperolehnya tadi jauh dibandingkan dengan orang lain. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh nyaman daripada orang lain. Cuma dia merasa seakan-akan rasa kekurangan terus. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lam tada' syai'an itika Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu." Jadi sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu perbuatan karena takwa kepada Allah, melainkan Allah berkenan menganugerahi engkau sesuatu yang lebih baik daripadanya. Yang berikutnya adalah dikatakan bahwasanya ujar Abu Bakar As-Siddiq, "Wa junubu julmatun wa sirajulahu at-taubatu." Bahwasanya ujar Siddiq, dosa itu kegelapan dan lampu penerangnya adalah taubat. Jadi tentang taubat ini berfungsi sebagai lampu terhadap kegelapan dosa yang kita perbuat. Makanya kita dianjurkan jangan sampai dalam sehari itu kadang berucap istighfar paling sedikit antara 70 atau 100 kali meminta ampun. Jangan sampai kada. Oleh kenapa? Sebab kita di dalam menjalani hidup ini baik di mata kita jarang bisa terlihat nang baik-baik. Betul umpamanya ada keluar rumah cuma di dalam rumah wainan ditonton macamnya banyak. Kemudian apalagi talinya kita nanti dengarkan kadang mesti dan kita dengarkan tadi yang bagus.
Terkadang di sana didenganakan sesuatu yang menimbulkan dosa, belum lagi yang lainnya, maka untuk itu dianjurkan kita jangan sampai kada beristighfar, jangan sampai kada meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita SAW bersabda, kata beliau, innal abada idza akhata'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda'u. Kata beliau, sesungguhnya apabila hamba itu berbuat suatu dosa, maka dalam hatinya itu diberi daripada satu titik hitam, nuktah. Jadi bila kita berbuat dosa, satu titik di dada kita nih, di hati kita nih. Kayak tintah juga ya Allah, walaupunnya satu titik, akhirnya habis juga ya. Makanya bilanya tak titik sesuatu yang kada baik di dalam daripada hati kita ini tadi, titiknya. Nang tadinya kita rajin membaca Al-Quran, berkurang tak timbul koler. Nang tadi rajin sembahyang ketika mendengar surajan kada kawaja terdengar, laju manggawi ini pina balalakon pulang, pina maunai, pina manawar-nawar. Nah, ini tadi. Oleh kenapa di hati kita ini ada titiknya sudah, nah ini titiknya. Nah ini yang dapat menimbulkan merusak dengan amal-amal kita. Kemudian lagi ya Rasulullah, bila mana sudah tertitik, fa'ija wa nasa wastaghfara wa taba. Bila ia mencabut dosa itu, memohonlahnya ampunan dan bertaubat kepada Allah. Jadi untuk kita menghilangkan daripada titik tadi, jangan meminta ampun, beristighfar. Makanya ketika kita habis tuntung sembahyang, jangan kada baca as-sallallahu li walil muslimin wal muslimat, as-sallallahu li walil muslimin wal muslimat. Ila subuh membacanya 27 kali. Kita minta ampun gasan kita, lalu minta akan ampun gasan daripada kaum muslimin dan muslimat. Sebab kita ini pasti ada salah terus. Bilanya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya cukup jihim dibaca 11 kali. Mudah-mudahan ketika kita mengucapkan demikian, as-sallallahu walil muslimin wal muslimat, as-sallallahu walil muslimin wal muslimat, hanya meminta ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Minta mudah-mudahan andai seumpamanya habis umur, maka ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Nah kayak husnul khatimah ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi membacanya 3 kali. Nah ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnul khatimah. Biar amalan kita banyak, cuma disembahyang dibaca, yakin ya. Apa yang kita amalkan, bila mana kita bawa amalan itu sampai ke akhir hayat kita, maka itu nantinya akan memberi faedah, kemanfaatan, suatu kebaikan ke sendiri kita juga. Bila tak biasa mengucapkan demikian, maka otomatis nanti lidahnya ini dengan sendirinya bergerak. Begitu orang mau ucapkan, maka langsung dia kita merespon. Ayo orang baca Yasin dari pangan, hafal ada, tapi begitu mendengar orang membaca, mayaritakan lalu tahu empat juga. Nah ini, ya kita tahu oleh kenapa? Lantaran kebiasaan. Jangan gini bersembahyang langsung melacung aja, berdoa, bangun lanjut dan lain-lain, tidak meminta ampun, ada segala macam. Pacung karena buka air langsung. Mengenang nasi. Amun nasi, kada masak kurang lagi lah. Ini sinetron kalau kelewatan ini ya. Menyewatakan iklan benar dari sembahyang dari adalah 5 menit ya Allah lah.
Talinya nih kita dalam lagi dengar-dengar. Nah, begini yang terlewat dari kita. Kalau kisahnya pulang, kan saking kesayang kita nih. Ya kalau pulang, ini buat kita ini terkadang nih. Dan kebanyakan biasanya bukan ibu-ibu ketimbang bapaknya. Kan ada dia yang tentu hafal benar lah. Di tahun ini hafal benar ya. Kemudian yang berikutnya lagi ujar Rasulullah apa bilang? Yang berikutnya Sakula qalbuhu wa in 'ada sida biha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ranul ladzi dzakarahu Allah taala. Maka bila mana seseorang tersebut tadi ketika sudah dicabut daripada dosanya itu lantaran ia memohon ampunan dan bertaubat, maka hatinya itu nantinya akan menjadi bersih kembali. Bila mana ia mengulangi dosa itu lagi, maka titik hitam itu akan diperbesar oleh Allah Ta'ala sampai menyelubungi daripada hatinya. Dan inilah yang dimaksud dengan selubung. Kemudian yang kedua, bahwasanya tentang daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, dipadahkan menjadi penerang itu berfungsi nantinya sebagai lampu penerang bagi kegelapan kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nari man kana la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan api neraka membakar orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan memperoleh daripada ridhanya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Makanya bila awak modal menyatakan mudahan ibadah panjang umur jadi matiakan dulu umur kalian baca zikir berapa 70.000 kali. Banyak tahu? Banyak enggak? Angka tua banyak enggak? Yang lamun 70.000 kali banyak lah. Nampak harga sadang untuk yang ngeliur baca, tapi jaminannya haram kubur. Aneh 70.000 kali itu kadang kalau pian sekali membaca itu kadang bercicil bawa. Jadi begitu pian sudah membaca tulis di dinding, pian sudah membaca tulis ulang. Lalu begitu berijazah membaca ini dulu di kandangan. Lalu dibarisiin batu 70 puting. 70 puting itu sabutingnya tuh 1000 batu tuh tadi. Nah, ini dibarisiin batu. Kesan apa itu kena puja sering andai kita meninggal dunia, maka itu papasannya lawan ahli waris kita, lawan bini, lawan anak. Bila meninggal gimana batu itu buat akan ke dalam. Jadi saksinya kan. Bisa dianak di luar, bisa dianak di dalam batu itu tadi. Dan ini kena menjadi penerang penyelamat kita. Cuma jangan dulu membaca 70.000 kali lalu kan sembayangan lagi, salah tuh orangnya. Sembahyang tetap aja, puasa digawi, zakat ditunaikan, bahaji bila duitnya lah kasih, yang boleh lakon lagi bilanya memang ada. Aneh ditambah zikirnya tadi. Makanya kalau orang di daerah daripada Kalsel, Kalimantan Selatan, bila ada orang yang meninggal dunia dibacakan punya zikir 70.000 kali. Iyalah, adalah sini orang bukan Kalsel adalah ada tauling badan kalau ada jannah. Orang membaca, jadi kayak kita dibentak nih, jangankan hendak 70.000 kali, membaca zikir 100 kali itu nih udah menggaring depannya. Iyalah, nanti sapali membaca, sapali barana bagian, apalagi ini 70.000 kali ini dibaca, dihadiahkan nilai yang paling gesak semai, nyaman itu, nyaman itu tadi. Jadi banyak orang kayak pesawat banyak tuh yang itu dibaca, begitu baca menggurus suaranya, menggurus suaranya. Kesan penyelamat, kesan mati ini pelindung gitu. Jadi bila hendak mencoba nyaman di hati, tenang, pian, ibaratnya amalkan ini tadi. Sampai akan dibaca sampai 70.000 kali. Nyaman tak?
ada huru hara lagi ibaratnya hatinya nah dipanjangkan Allah Ta'ala umur, alhamdulillah. Ibaratnya memang sampai waktunya, alhamdulillah juga. Ada resah kita, ada gelisah, ada takutan, ada lagi oleh apa? Yakin kita sangguan tujuan ada sudah jaminan bantuan yang kita bawa ini tadi. Ini kita yakin hal tersebut dapat menyelamatkan. Makanya dikatakan di sini bahwasanya adalah kalimat la ilaha illallah itu menerangkan dengan kubur kita. Tadi yang nyaman masuk dalam kubur, yang dikira tadi masjid ditanam dari aman kita ada. Kita yang hidup aja ini bukan situ ditutupi di atasnya ya rasanya apa ini timbul tanah. Jadi jangan kita mengira ketika kita sudah masuk ke dalam lubang kubur, ketika sudah ditutupi dengan tanah, itu ada apa-apanya banyak lagi permasalahan, banyak lagi yang kita hadapi. Bila mana modal sangguan amalnya kita ini memang kadang memadai, maka nyata sudah sakit itu menimpa diri kita, dan kadang dapat menolongnya terkecuali kita sarungan bersiap-siap dulu modal. Masalah orang menolongi, mengirimi segala macam itu tambahan aja. Nah itu tambahan aja berarti kita mengeluarkan sedekah kesan kita. Tapi semua orang lain kita beramaliyah kesan kita juga. Dan nyatakan mudah-mudahan dengan kita beramaliyah tadi mudah-mudahan diri oleh Allah Ta'ala mudah diterima itu darah pekannya. Kayak itu juga kita ketika kita sembahyang dan lain sebagainya tidak lain adalah dan demikian tadi mudah-mudahan menyelamatkan kita dengan jiwa raga kita ketika kita di akhir daripada hayat kehidupan kita nantinya kita berharap hidup. Maka diantaranya adalah jangan koler kita mengucapkan zikir itu paling gak ada sehari itu 100 kali barang. Makanya orang subuh terjun kalau zikir la ilaha illallah. Zikir itu mulai ada ulingannya, kadang sembarangan ada. Kalau uling bebarang ada caranya. Zikir itu tadi mantapkan ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah jadi menumpuk dari buruk hati kita. Makanya nah, di antara kita ketika kita beribadah itu tadi supaya diterima oleh Allah Ta'ala pas baik, kaji dulu supaya nilainya bujur-bujur 100% diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kayak gitu contoh orang kurban. Lalu ketika menyampaikan itu tahajud orang bertahan juga membahas makanya kurban itu dikatakan bisa berubah menjadi wajib lantaran dua hal. Yang pertama disebabkan lantaran dinajarkan nyata sudah kalau jelas benajar bila ini kita benajar berkorban itu jelas sudah. Yang kedua bisa berubah dengan ta'yin. Ta'yin itu disebabkan lantaran ditentukan. Ini perhatikan dia nang berkorban. Nah, bagi tahun ginannya. Nah, ta'yin itu ditentukan tuh kayak apa ini. Nang asalnya ada wajib jadi wajib, bilingnya jadi wajib, sedikit pun dia tidak boleh memakan daging enggak. Jangankan pian, kalau warga pian pun tidak boleh. Bila tak makan rusak kurban itu, artinya sia-sia. Nah, nilainya. Nah kayak betul tadi. Terkadang apa namun menjadikan wajib ta'yin tuh ketika orang manapun nih rumah haji ini nukar sapi ini bisa nata kami ini bisa nata otomatis menunjuk apa untuk korban. Nah nih langsung kalau ketika dia mengucapkan untuk korban langsung berubah menjadi wajib itu adanya. Hati-hati tak jadi dalam kita berduri anaknya jelas sudah tahu. Nah, lalu kayak kalian orang kada tahu kada tahu, ya itu sudah hukumnya. Lalu kayak apa supaya kita jangan karena nang jadi wajib kayak apa? Caranya ketika orang mana kuning, dia nukar sapi ini apa? Atau ini arisan ini apa? Gasan niat sunat kurban. Nah, karena sunat jadi benda tinggal tak? Sedikit jawab.
Kayak itu kita sembahyang juga ada bedanya mana sunat mana fardu, makanya kita tuakan. Ketika dia mau cobakan tadi ibaratnya jadian kesan berkorban, berarti hukumnya jatuhnya kewajib tuh pian. Ini namun tahu bujur-bujur mana? Beda kalau kita tahu kalau sebelumnya kalau tahu nih jadian orang berkorban dan orang berkorban, orang jadi menyambut jadi kan apa? Oleh orang kebetulan tukang sembelih juga sambil menyembelih. Begitu membacakan, mesti membacakan nama-nama nih nama korban orangnya. Ditunjukin, ulun korban, ulun sama korban mana? Nih presiden nama korban nih. Oh presiden nih. Bini ko, besok pulang. Nih abahku artinya ayah kan nih peninggian. Nah cucunya nih jual nih. Kajikan orangnya. Nah artinya nih apa? Berarti orang ini kada mengkaji itu syarat daripada berkorban itu apa aja. Kan ada syaratnya, sembahyang itu syarat dua. Kalau ohnya syaratnya dilepas tertolak kita. Apa syaratnya? Orang berkorban yang pertama harus diketahui dulu orangnya harus beragama Islam. Bila orangnya kada beragama Islam maka kada jatuh korban berarti bersedekah. Satu. Yang kedua, bulan orangnya merdeka bertahan kita nih duit gimana nih belum merdeka lagi ya kalau mulai merdeka bertahan tidak ada lagi kita nih sama saya. Nah ketiga, orangnya balik nama orangnya ganal sudah. Orangnya balik ya kalau balik nama sudah bisa bermimpi basah sudah. Nih balik berarti jangan halus ada masuk awal dan masuk salah. Ketiga, nang keempat orangnya bakal biar orangnya ganal Tuhan orangnya nggak ada bakal pada masuk dua gigilan pokoknya kan masuk. Keempat, nang kelima adalah orang yang mampu untuk berkorban. Nah lima ini syaratnya. Kalau nya tertolak syarat ini di antara lima ini tertolak berarti kurang nih. Jadi pelajari syaratnya apa? Kan tujuan kita sembahyang, syarat sembahyang pun nasahnya nang kayak apa, nang ada sah tuh nang kayak apa, nang berkorban tuh nang kayak apa, dan bahkan ketika kita memilih binatangnya pun nggak syarat juga, ada asas binatang. Kalau ini kita lihat, ujian ini yang berkorban binatangnya, lama orangnya lama, sekali dilihat matanya picak sebelah. Nah ini Jepang lagi jualan tertinggal, Mahaji ini yang ini jeli tertinggal di sini. Tapi kesantian belum murahi oleh matanya picak sebelah bang. Lawan sapinya ganal asli sini. Ada tahunya ditolak juga. Jenis sapinya tuh di antara kagak boleh cacat picak, kagak terima ada boleh. Entah. Jadi kan ada asalan nanti kita berkorban nih ya asal korban aja. Cuma yang terpenting tadi dan diingatkan dari julun ketika kita berkorban kata-kata kita dan kalimatnya hati-hati jaga sunat korban yang kalian ingat yang membuatnya. Bila dia mengatakan gesan berkorban maka jatuh ta'yinnya menjadi wajib. Nang asalnya ada wajib jatuh korban menjadi wajib tadi. Jadi di tahun-tahun berikutnya diingat di mana tak gesan-gesan apa nih gesan arsan sunat korban. Nah, gesan apa sapi ini kami ini kan gesan sunat kurban gini. Karena kali kalau nyebutnya lah, cuma oleh cara tahu bang tadi. Nantukan jualnya, ini jual sapi kurban ya, berjual kambing kurban ini ketahuannya. Nanti. Jadi untuk itu kalau kita hendak kapan kita gawi kita kerjakan menilai ibadah pas sesuai daripada syarat Islam, maka kita pelajari supaya hal tersebut nantinya menjadi keberkahan bagi diri kita. Baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.